Selamat malam kepada Ibu Rianda Finawanti, dosen pengampu psikologi sosial, dan selamat malam juga kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Caroline dari Fakultas Psikologi kelas malam B. Perkenalkan juga teman kita yang sudah bersama-sama membuat tugas ini dengan sempurna. Perkenalkan, nama saya Jen Faustina dari Fakultas Psikologi Malam B. Perkenalkan, nama saya Vini Ongko dari Fakultas Psikologi Malam B. Perkenalkan, nama saya Kumalasari dari Fakultas Psikologi Malam B. Hari ini kami akan membahas kasus yang pernah viral pada tahun 2021 silam, yaitu kasus Laura dengan pacarnya Gaga Muhammad. Dalam kasus ini, perempuan berusia 21 tahun itu mengalami kelumpuhan setelah terlibat dalam kecelakaan Desember tahun 2019 lalu. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kasus ini, mari kita bedah satu-satu. Jadi bagaimana sih Laura bisa bertemu dengan Gaga sampai akhirnya mereka bisa menjalani hubungan? Pada awalnya itu mereka berteman, dan Laura itu sebenarnya mantannya temannya Gaga. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya timbul rasa dan kemudian mereka PDKT selama 6 bulan. Barulah mereka pacaran. Mereka pacarannya juga LDR, karena Gaga itu sekolahnya di luar negeri. 2 minggu sekali gitu, Gaga pulang ke Indonesia. Seiring berjalannya waktu, mereka pacaran lama-lama kayak jadi toksik gitu. Toksiknya itu seperti benalu dan sering adu mulut. Dia terus-terusan morotin duitnya Laura. Contohnya aja, pas mereka jalan-jalan ke luar negeri gitu, semua yang bayarin Laura. Terus bahkan buat beli motor yang untuk gaya hidupnya aja, dia juga minta sama Laura. Ini juga minta barang-barang branded ke Laura. Dia mau hidup mewah dengan memanfaatkan ceweknya ini. Nah, dari proses ini dapat kita kaitkan dengan subtopik materi 9, yaitu attraction, yang kemudian menjadi pengembangan hubungan, yang berkembang menjadi cinta. Namun cintanya itu lama-lama seperti manipulatif toksik ya, tergolongnya ke cinta buta gitu. Lama-lama seperti itu kan pasti kita sebagai cewek enak ya, gak tahan digituin terus. Nah, Laura ini minta putus, tapi si Gaganya nggak mau. Karena kalau mereka putus kan ATM berjalannya Gaga otomatis hilang dong. Nah, setelah 2 hari Laura minta putus, mereka pergi clubbing. Pada saat pulang itulah terjadi kecelakaan yang fatal. Penyebab kecelakaannya pada saat itu kenapa ya? Kalau pergi ke klub itu kayak ngapain sih mereka, pasti mereka mabuk-mabukan gitu kan. Nah, Gaganya ini mabuk berat, tapi dia masih aja mau nyetir. Itulah terjadi kecelakaan. Kondisi keduanya pada saat mengalami kecelakaan pada saat itu bagaimana? Kalau kondisi Gaganya sih kelihatannya baik-baik aja, mungkin cuma sedikit luka-luka. Namun yang parah itu Laura. Dia sampai mengalami disalokasi tulang leher yang menyebabkan salah syaraf. Sampai-sampai dia harus mengalami kelumpuhan setengah badan. Kondisi mobilnya pada saat itu dengar-dengar katanya hancur parah ya? Dari foto yang kita lihat sih parah banget ya. Kondisi sebelah kiri tempat duduk penumpang itu udah remuk, hancur, udah gak berbentuk deh. Tapi kondisi pengemudi masih cukup aman sih kelihatannya. Reaksi dari kedua orang tuanya pada saat mengetahui anaknya mengalami kecelakaan itu gimana? Dari info yang kita tahu sih kayaknya ada kejanggalan gitu. Tentunya keluarga Gaga duluan tahu dong, kan anaknya juga nggak kenapa-napa dan masih sadar. Sedangkan Laura itu dia udah pingsan dan udah gak bisa ngapain-ngapain lagi. Terus Gaga terlebih dahulu ngehubungin teman dekatnya Laura.
Nah, kecelakaan itu terjadi sekitar subuh jam 4 kalau nggak salah. Tapi mereka memberitahukan orang tua Laura itu jam 2 siang. Apakah benar Gaga apakah benar Gaga dalam kondisi mabuk mengendarai mobil? Laura melihat Gaga itu dalam keadaan tidak begitu sadar. Jadi Laura tuh sebenarnya awalnya juga gak mau diantar sama si Gaga. Tapi Gaga itu bilang kalau dia tuh sebenarnya dia nggak mabuk gitu. Jadi akhirnya juga si Laura diantar sama si Gaga yang menyebabkan kecelakaan itu. Apakah mereka sebelumnya memang mereka sudah berantem atau gimana? Awalnya mungkin agak ada beradu argumen. Makanya si Laura awalnya juga gak mau diantar sama si Gaga. Jadi kenapa Laura masih mempertahankan hubungannya dengan Gaga, sedangkan yang kita tahu mereka itu sudah termasuk dalam toxic relationship? Iya, jadi si Laura itu masih mempertahankan karena merasa si Gaga ini tuh satu-satunya. Terus dia kalau misalnya kasih si Gaga, dia juga takut kehilangan gitu. Terus dia takut kesepian juga gitu. Masalah apa sih yang membuat mental Laura itu semakin gila pada saat itu? Jadi setelah kecelakaan itu mereka tuh sering banget beradu argumen. Juga si Gaga tuh jarang juga nemeninnya. Kayak misalnya dia jam 6 sore datang, nanti pas paginya tuh balik gitu cuma untuk nemenin tidur sama si Laura aja. Terus dia juga sering ninggalin Laura sendirian, terus dia pergi ke klub gitu. Nah, menurut prinsip ini itu cinta romantis kan lebih berakibat frustasi dan yang kita bisa lihat si Gaga dan Laura ini cinta romantisnya itu lebih berakibat ke frustasi dan negatif. Murin Gaga, padahal yang kita tahu kan kondisi Laura sendiri sedang down-downnya. Ya, dengan orang yang nggak bisa beraktivitas juga, si Gaga juga katanya ada minta sama top up diamond ring, dan juga dia sering banget suruh Laura pesenin Grab untuk ke rumah Laura sendiri, tapi Laura yang bayar ongkirnya. Padahal di dalam kondisi tersebut, si Laura pun ada jualan, dapat menghasilkan juga gitu. Dari kedua orang tuanya si Laura itu bagaimana, karena melihat anaknya itu dimanfaatin terus sama si Gaga. Jadi udah dari awal pas setelah 2 bulan kecelakaan, si orang tuanya Laura udah melihat si Gaga itu bukannya mensupport, tapi malah lebih sering beradu argumen sama si Laura. Nah, jadi membuat lebih orang tuanya lihat tuh Laura tuh sedih gitu.
Nah, orang tuanya itu ada menasehati Laura untuk berpikir lebih jauh soal hubungan yang sedang dijalani. Cuman si Laura sendiri juga mungkin lagi di hubungan yang tipe cintanya tolol, jadi dia tetap mempertahankan hubungan itu. Gitu. Jadi kenapa akhirnya Laura bisa menuntut Gaga? Sebelum dia menuntut kan dia putus dulu sama si Gaga kan. Jadi dia awalnya tuh pas putus itu juga dia kan merasa perlakuan Gaga tuh udah di luar batas gitu. Dan Laura tuh merasa sangat kesal sama tingkahnya Gaga. Dan Laura akhirnya putus dengan Gaga. Ini tuh sebenarnya pas putusnya dia tuh termasuk respon pasti. Karena Laura tuh menunggu masalah semakin buruk itu baru dia mulai memutuskannya. Nah, terus Laura udah somasi beberapa kali, namun si keluarga Gaga juga belum mau menemui si keluarga Laura gitu. Jadi siapa yang menemani Laura pada saat itu ke pengadilan? Karena yang kita tahu kondisi Laura sendiri pun mengalami kelumpuhan. Yang menemani itu pastinya keluarga terdekatnya sama teman-temannya yang sangat support kepada Laura. Jadi gimana proses pengadilan dari kasus ini pada saat itu? Pada saat itu, Laura kan masih hidup. Dia belum mendapatkan keadilan dari hukum. Namun, di tengah-tengah kasus tersebut, Laura Anna meninggal pada tanggal 15 Desember 2021. Setelah semuanya siap, barulah kakak kandung Laura yang melanjutkan proses hukum tersebut. Sehingga si Gaga sah tervonis masuk penjara atas tindakan kelalaian dalam berkendara yang membuat si Laura Anna terluka berat. Kalau boleh tahu penyebab kematiannya si Laura itu gara-gara apa ya? Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, si Laura itu sebenarnya punya penyakit lambung. Jadi ini Laura itu dikremasi atau dikubur? Dikremasi karena sebelum Laura meninggal, Laura pernah berpesan kepada kakak kandungnya kalau ia sudah tidak ada di dunia, dia tuh pengennya dikremasi karena Laura takut kesendirian kan. Kalau dikremasi abunya bisa taruh di rumah gitu, jadi dia nggak merasa kesepian. Berapa lama sih kira-kira hukuman yang bakal didapat oleh Gaga pada saat itu? Gaga sah tervonis masuk penjara selama 4,5 tahun dan denda sebesar 10 juta. Dan Gaga juga ganti rugi sebesar 12,6 miliar atas kecelakaan itu. Jadi setelah kita tahu dari kasus ini, saya juga pengen tahu dari kalian, kalau misalnya kalian di posisi Laura, kalian itu bakalan gimana? Dimulai dari Jane dulu. Kalau misalnya kita ada di posisi Laura, bisa jadi kita ngelakuin hal yang sama seperti yang Laura lakukan sih. Tapi kan kita nggak tahu kan, soalnya kan kita juga belum pernah ngerasain secara langsung, jadi belum bisa yang gimana-gimana banget. Kalau Vini sendiri? Dari saya tergantung hubungan yang dijalani itu seperti apa sih, toksik atau enggak. Kalau toksik mungkin akan dipikirkan lagi untuk
untuk memutuskan hubungan tersebut sih. Kalau tidak, terus pasangannya mensupport sih, oke-oke aja. Untuk Kumala, reaksinya Nah, saya juga apa yang bakal berpendapat kamu kayak lakuin kalau kamu di Saya juga berpendapat kayak si Jen, kayak si Vini. Kalau misalnya toxic, ya mungkin kayak gitu. Tapi kalau misalnya hubungannya baik-baik aja, kayak biasa-biasanya, ber- ber- saling bertukar cerita, ya enggak. Saya rasa sudah cukup kita bedah kasus Laura pada hari ini. Kepada para penonton diharapkan untuk mengambil sisi positifnya saja, karena banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil untuk perempuan maupun laki-laki. Maaf jika ada yang tersinggung dengan kata-kata kami. Kami tidak sekalipun ingin menjelek-jelekkan pihak manapun. Jika ada yang tidak mengenakan hati para penonton, kami mohon maaf atas kesalahan kami. Terima kasih juga buat Laura, semoga tenang di sisi Tuhan. Dan terima kasih juga kepada Ibu Rianda dan teman-teman semuanya yang sudah menonton video kami. Salam dari kelompok kita, sampai jumpa.